Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Pertama kali yang kami muliakan, kami hormati para pengurus dari Yayasan As-Sholihin yang memfasilitasi kegiatan kita di siang hari ini ba'da zuhur. Buat para asatizah dari Rumah Quran As-Sholihin, Masya Allah saya banyak mendapatkan inspirasi justru dari gerak dakwah syiar Quran ini yang sampai ya sekarang sudah niat membangun pesantren, dan saya pikir kelak apa yang dilakukan ini bisa terus semakin meluas hingga ke seluruh Indonesia insya Allah, bahkan ke mancanegara, amin ya rabbal alamin. Buat para wali santri, wali siswa yang di kesempatan siang ini menyaksikan via Zoom atau channel lainnya, jika ada seperti YouTube, Facebook, dan yang lainnya, kita berdoa semoga para ayah dan bunda di kesempatan siang ini menjadikan bagaimana webinar ini mudah-mudahan menjadi inspirasi yang akan membuat kita kelak menjadi ayah dan bunda yang beruntung mendapatkan pahala berupa doa dari anak kita yang akan membuat kita masuk ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga para siswa, para santri dari Rumah Quran As-Sholihin yang juga tadi ada yang menyimak khususnya di lokasi sambil tadi membacakan beberapa ayat Quran dari surat Luqman. Tak pernah bosan kita sebagai orang tua selalu memohon agar anak-anak kita khususnya yang saat ini sedang berjuang untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, bahkan menghafalnya, terus kemudian mencoba mensyiarkan Al-Quran apa yang dari mereka bacakan, kita tak pernah bosan doakan semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di siang ini kita ingin berdiskusi tentang bagaimana peran kita sebagai orang tua, khususnya berharap anak kita seperti yang kita baca di doa tadi menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Tentu upaya kita mendidik mereka adalah perlu usaha yang keras. Kenapa? Karena tantangan pengasuhan di zaman sekarang itu sedemikian dahsyat yang membuat kita harus punya strategi yang kuat, tentu yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana mendidik anak. Karena terus terang saya banyak berinteraksi dengan anak-anak di lapangan, di jalanan, di berbagai macam lokasi, dan saya merasakan bahwa ini ada banyak hal-hal yang membahayakan anak kita. Kalau emak-emak zaman now itu takut dengan setan namanya falak ya, nama lainnya falakor ya, pelakor maksudnya. Maka sekarang ada setan baru namanya penakor ya, perebut anak orang. Jadi kalau pelakor perebut laki orang memang bikin nyesek, tapi ada yang lebih menyesakkan, yaitu perebut anak orang. Apa itu perebut anak orang? Kita membesarkan fisiknya, kita sebagai ibu menyusuinya, sebagai ayah menafkahinya,
tapi anak tumbuh kelak justru isi jiwa dan pikirannya justru oleh orang lain. Kalau dinasehatin ngebantah, bahkan bertentangan dengan apa yang kita ajarin, mereka berani bahkan melawan kita. Bahkan mereka bisa jadi lebih percaya kepada orang lain yang membuat mereka akhirnya menjauh dari kita. Inilah yang saya sebut sebagai penakor tadi. Jadi perebut anak orang ini adalah salah satunya ketika orang tua dalam hal ini gagal menancapkan di dalam jiwa diri anak-anak kita tentang bahwa merekalah yang harusnya pertama kali dicintai sebagai sosok di dunia. Merekalah orang tua yang harus didengarkan, merekalah yang justru harus dicontoh dan diikuti. Maka di kesempatan siang ini kita sebenarnya ingin diskusi lebih panjang, khususnya bagaimana anak-anak kita, mereka menjadi anak yang akan tumbuh menjadi anak-anak yang bisa menjadikan kenangan di masa kecil dari orang tuanya menjadi kenangan yang mereka rindukan di masa depan. Apa maksudnya? Saya belajar dari guru saya, Ibunda Ali Risman. Beliau mengatakan bahwa pengasuhan itu tugas pertamanya adalah meninggalkan kenangan. Parenting is about wiring, itu kata beliau. Mengasuh itu meninggalkan kenangan. Apa yang dimaksud? Apa-apa yang mereka terima di masa kecil dengan segala lika-likunya adalah bagian yang akan menumbuhkan perasaan cinta kepada orang tuanya. Dan tidaklah mungkin perasaan cinta itu muncul kalau tidak mereka mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka di masa kecil, itu adalah cinta. Maka di sini ada tantangan buat kita, terutama bagaimana kita sebagai orang tua memulai menjadikan diri kita itu sebagai rujukan pertama bagi anak-anak kita, di mana ada dua yang sejatinya menjadi hal yang menjadi PR kita, dan ini sesuai dengan tema kita. Pertama, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Apa maksudnya? Bahwa anak-anak itu sejatinya meniru dan mencontoh lebih mudah kepada orang terdekat, khususnya oleh ayah dan bundanya. Bahwa hal yang pertama kali dilakukan kepada orang tua adalah memulai dengan apa yang harusnya mereka tujukan kepada diri mereka. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang sering kita dengar, sapaan Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang pertama adalah disuruh Allah jaga dirimu, kemudian baru keluargamu. Jaga dirimu menunjukkan hal yang pertama kali berkaitan urusan akhirat adalah kita memperhatikan diri kita. Mohon maaf ya, jangan sampai kita ini jadi calo-calo surga. Apa itu calo surga? Yaitu meminta anak untuk berangkat ke surga, diiming-imingi dengan hadiah surga, tapi kitanya nggak ikut alias nyemplung ke neraka. Waliyazubillah. Tahu kan kerjaan calo ya, kalau di terminal selalu bilang ya rambutan kosong masuk ya. Kemudian Bogor masuk kosong masuk. Kemudian ketika udah penuh berangkat, kita yang di dalam heran lah, itu orang yang tadi ngajak nggak masuk. Kita bilang, bang nggak ikut lah, saya kan calo. Kerjaan calo begitu, lisannya pandai mengajak, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Maka sangat berat nanti bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena perilaku kita nggak sesuai. Itulah mengapa kalau kita berbicara tentang parenting, sebagian ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin asing dengan istilah parenting, tapi parenting itu adalah bagian penting mengajarkan kita menjadi orang tua yang baik. Makanya parenting itu adalah tentang parent itu artinya orang tua. Berarti fokus utama parenting perbaikan diri, kualitas sebagai orang tua.
Jangan bahas anak dulu, karena kalau bahas anak namanya bukan parenting tapi childrening. Nah, kita selama ini ngomongnya childrening. Duh, anak saya kenapa ya Ustadz main handphone mulu? Kenapa anak saya susah banget baca Quran? Kenapa anak saya itu malas sholat? Anak selalu dibilang kenapa, lupa. Tembaklah diri kita ketika berkaitan anak, karena anak sejatinya cermin dari apa yang kita berikan di masa kecil. Ibarat kata kita adalah petani yang menuai hasil dari apa yang kita semai di awal-awal musim tanam. Jadi kita harus melihatnya, kenapa saya? Jadi poin penting teladan ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hati-hati ketika orang tua tidak berupaya mengimprove diri, para guru tidak berupaya mengimprove diri, apa yang disampaikan lisan tidak akan berbekas. Karena salah satu konsep pertama adalah keteladanan adalah memberikan apa yang disebut kuwatut ta'thir, daya pengaruh. Daya pengaruh itu adalah memberikan, oh papa aja mau belajar Quran, oh mama aja mau belajar Quran. Ya, dan itu pula yang dicontohkan sejatinya oleh para orang tua dalam Al-Quran, khususnya para ayah-ayah dalam Al-Quran. Kita bisa lihat contoh ya, saya kalau nanya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak sini yang mungkin menyimak via Zoom juga, kalau saya tanya apakah mendoakan anak-anaknya tiap hari, pasti saya jawabannya iya, mendoakan. Saya mendoakan Ustaz, baik. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Biasanya bahasa Indonesia Ustaz, oke. Bunyi doanya gimana? Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, anak yang soleha, penghafal Al-Quran. Biasa begitu. Saya percaya itu biasa doa kita. Nah, doa ini rutin kita bacakan. Apakah doa ini salah? Tidak. Doa ini benar, tapi belum tepat. Kenapa belum tepat? Di antara yang mungkin kita harus evaluasi, adakah di antara doa-doa kita itu masuk kepada kita? Contoh, adakah di antara ibu dan bapak pernah minta gini, ya Allah, jadikanlah aku orang tua yang soleh, orang tua yang soleha, jadikanlah aku penghafal Al-Quran. Nah, saya pernah nanya sama seorang ibu, ketika ibu pernah minta nggak? Doanya apa? Saya minta supaya anak saya hafal Quran, Ustaz. Ibu minta nggak? Ya kan saya udah tua, Ustaz. Apa hubungannya? Justru kitalah yang harus minta dulu. Makanya saya sendiri pernah tersindir sama anak saya ketika anak saya ikut program tahfiz. Kemudian saya bilang gini, dan ini membuat saya juga terlecut, walaupun Ustadz kadang-kadang lupa. Ya, saya bilang sama anak saya, Masya Allah ya nak, Masya Allah, kalau kamu nanti hafal Quran, nanti kelak kamu akan memahkotai Abi dan Umi nanti di surga. Abi dan Umi akan jadi raja dan ratu yang dipersembahkan, dimahkotai oleh kamu yang menghafal Quran. Kemudian anak saya nyeletuk. Terus yang mahkotai nenek siapa? Saya mikir, maksudnya, iya kan aku mahkotai Abi, terus yang mahkotain siapa? Saya mikir, iya ya, kenapa saya nggak mikir? Saya minta dimahkotai tapi nggak memahkotai emak saya. Saya nggak mahkotai ibu saya. Itu menunjukkan bahwa harusnya kita memahkotai diri kita bagus, tapi berikanlah, jangan minta, tapi berikan kepada orang tua kita. Artinya itulah motivasi kita. Berarti apa? Ada yang lupa. Kita harusnya memulai dari diri kita. Makanya doa-doa dalam Al-Quran itu selalu dilawaskan dengan dua pola ya. Seperti misalnya Ibrahim, seorang nabi yang mulia, disebutkan dalam surah An-Nisa 124, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, khalil, kekasih yang dekat, begitu dekat dengan Allah. Betapa Allah mencintainya, dan pasti kalau mencintainya dipastikan dia akan berada tempat di surga, karena Allah ketika mencintai hambanya pasti tidak ada tempat kecuali di surga. Tapi lihat bagaimana doa-doanya Ibrahim sebagai ayah teladan. Dimulai dari surat Ibrahim ayat 35, Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Aku. Lihat, Ibrahim nggak bilang jauhkanlah anakku, dirinya dulu. Menunjukkan bahwa Ibrahim
urusan berkaitan akidah minta dirinya, mohon maaf. Padahal kan Ibrahim seorang nabi, masa iya dia menyembah berhala? Tapi dia ingin mengajarkan betapa urusan itu pun dia minta. Bahkan dia minta, wajdubni, jauhkanlah aku. Lihat lagi di ayat 40-nya, doa yang sering kita lafazkan tapi kita lupa mentadaburinya. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga anakku. Betapa Ibrahim ngajarin, betapa dia minta dirinya penegak sholat, padahal kan dia nabi. Masa iya nabi nggak sholat? Tapi justru Ibrahim ngajarin aku, dia minta. Atau kita bisa lihat misalnya di dalam doanya Nabi Lut dalam surah Asy-Syu'ara 169, beliau meminta bagaimana, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rabb, selamatkanlah aku juga keturunanku, keluargaku dari perbuatan terkutuk kaum Lut, yaitu yang melakukan perbuatan sodomi. Jadi permintaan Nabi Lut juga permintaan Ibrahim menunjukkan bahkan Nabi saja minta dirinya. Pertama, itulah yang kita harus minta, betapa kita urusan akhirat jangan anak doang kita doakan. Pola pertama, libatkan diri kita. Pola pertama, jadi kau minta, ya Allah jadikanlah anakku anak soleh, harus minta dulu, ya Allah jadikan aku anak orang tua yang soleh, demikian juga anakku. Begitu. Kalau sekarang banyak kebalik, giliran anak doain, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Giliran bapak ibunya minta, ya Allah tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan. Giliran dia mintanya ada dunia, anaknya akhirat. Hati-hati. Maka itulah pola pertama. Atau pola kedua, kalau kita merasa lelah karena ya Allah Ustadz nyebutnya saya anak, kan panjang banget, libatkanlah pakai domir nahnu, kami. Sebagaimana Ibrahim ketika berdoa habis meninggikan Ka'bah yang dibangun bersama Ismail, lihat doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami, ya Rabb, ya terimalah dari kami. Berarti kita banyak juga minta kepada diri kita. Maka teladan membuat kita akhirnya memperbaiki diri. Dengan perbaiki diri itulah anak-anak melihat betapa itu menjadi suatu dorongan. Di antara ibu dan ayah mungkin ada yang bilang, tapi saya udah telat Ustaz. Nggak ada kata terlambat dalam pengasuhan, apalagi perbaiki diri terus. Bacakan, kalau baru Iqra nggak masalah. Anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Ketika kelihatan orang tuanya, mama lagi ngapain? Mama malu. Baru diingat kalau mama selama ini belum bisa baca Quran. Sekarang nih mama mau mulai belajar lagi. Ya nggak kayak kamu lah, kalau kamu kan udah hafal Quran, mama belum. Justru di hati anak kan muncul, Masya Allah, cinta banget gua sama mak gua nih. Justru dia mau belajar. Maka ini momentum pertama. Jadikan kebaikan kita sebagai daya pengaruh yang akan menarik anak, yang akan mempengaruhi anak supaya mengikuti jejak kita. Lantas ada pertanyaan, saya udah jadi teladan Ustaz. Ini juga jawaban bagi sebagian orang yang mungkin mengajukan pertanyaan. Saya rutin baca Quran Ustaz, saya rutin ke masjid Ustaz, saya bawa anak saya, tapi kenapa anak saya nggak mau ikut? Bahkan pas sudah gedenya malah dia bertentangan sama saya. Dulu waktu kecil saya didik hafalan Quran seperti saya didik dia supaya baca Quran seperti saya. Pas sudah gedenya malah milih dia jauh dari saya. Jawabannya adalah, kenapa udah jadi teladan tapi nggak ngefek? Karena teladan belum sempurna sebelum ada satu pengikatnya, yaitu dicintai. Karena teladan nggak dicintai, nggak bakal diikutin. Orang udah ngasih contoh tapi anak ngelihat nyebelin banget nih orang, nggak bakal diikutin. Maka dua hal yang sekarang kita harus miliki, jadilah teladan tapi juga dicintai. Karena anak-anak kita punya rumus sederhana. Apa rumusnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran 159,
Fabima rahmati minallahi lintalahum, disebabkan kasih sayang Allah engkau bersikap lembut kepada mereka. Lau kunta fazan ghalizal qalbi lan faddu min haulik, sekiranya kamu keras lagi kasar kepada mereka, niscaya mereka kabur dari sekitarmu. Ternyata ayat ini adalah salah satu ayat yang mengingatkan bahwa kalau engkau ingin membuat mereka dekat denganmu, ingin mau dinasihatin, hindari sikap keras lagi kasar. Sikap keras lagi kasar itulah yang Allah sendiri mengingatkan kepada baginda Nabi, bahwa bersikap lembutlah, karena kalau kamu keras dan kasar niscaya mereka kabur. Anak-anak yang susah banget dengerin nasihat kita, kalau kita omongin menginglengos, apalagi udah gede, udah ngerasa nggak mau diatur, biasanya punya problem, yaitu adalah menyimpan emosi negatif akibat selama ini banyak ditekan, diomelin, bahkan yang ada mengalami yang disebut luka pengasuhan. Bahaya. Kalau anak mengalami luka pengasuhan, efeknya mereka akan mencari perhatian kepada orang yang dianggap mampu mengambil lukanya. Ibu-ibu, bapak, jamaah semua, saya punya selama pandemi ini memang saya boleh dibilang lebih banyak kajian online ya. Dan beruntungnya kajian online ini adalah kita bisa terhubung ke berbagai wilayah, bahkan bukan hanya se-Indonesia, lintas dunia ya, lintas negara. Jadi saya itu dengan kajian online ini bisa melanglang buana seharian. Pernah pagi itu di Australia, siangnya di Jepang, sorenya Jerman, malam di Amerika. Itu semasa itu doang tuh. Selama pandemi doang saya bisa keliling 4 negara. Bahkan Ramadan tahun lalu saya keliling Afrika 5 negara langsung. Rwanda, Nigeria, terus apa lagi namanya? Tapi Wakanda nggak ada. Tuh jelas saya sampai itu ke Kenya gitu ya. Di antara pertanyaan jamaah saya yang sebagian besar adalah muslimin Indonesia yang tinggal di Eropa, ini jadi bahan renungan. Dia bilang gini, Ustadz, saya didik anak saya dari kecil Ustadz, dan dia mewakili perasaan emak-emak di sana katanya. Kami didik anak kami dari kecil secara Islami Ustadz. Kami didik anak kecil secara Islami. Yang menyedihkan, anak itu pas udah gede Ustadz, mereka ada yang murtad, astagfirullah Ustaz. Ada yang mereka memutuskan ateis. Ada yang perempuan muslimah jilbabnya dicopot. Ada yang sampai sekarang udah pola hidupnya free sex Ustaz. Berzina nggak tahu malu, udah merasa nggak mau diatur sama orang tuanya. Apa salah kami Ustaz? Padahal kami didik anak kami secara Islami. Maka saya pun akhirnya tergelitik dengan pengulangan kata-kata dari si ibu, mendidik secara Islami. Maka saya tanya, maksudnya mendidik secara Islami itu apa? Dia jawab, begini Ustadz, ya kami pokoknya didik anak kami dari kecil baca Quran, sholat, pakai hijab, ya pokoknya yang kayak gitulah Ustadz. Saya senyum, kemudian saya bilang, caranya gimana? Ya pokoknya kami ajarin. Akhirnya saya bilang, oke, gini aja deh, untuk mempermudah ibu, saya minta ibu jawab dengan sering, pernah atau nggak pernah. Kalau sering berarti udah berkali-kali, kalau pernah sekali aja udah disebut pernah, kalau nggak pernah memang nggak pernah. Ibu pernah ngebentak anak nggak? Dia bilang, pernah Ustaz. Pernah apa sering? Ya sering lah Ustaz. Oke. Ibu pernah mencubit anak? Pernah Ustaz. Pernah apa sering? Pernah Ustaz. Oke. Ibu pernah menghukum anak sampai anak nangis? Pernah Ustaz. Oke. Ibu pernah membuat anak akhirnya ya sampai takut sama ibu? Pernah Ustaz. Nah itu nggak Islami. Dia langsung bilang, maksudnya Ustaz? Ya itu nggak Islami. Karena kalau mau berkaitan dengan Islam, maka jawabannya adalah apa yang disampaikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka jangan sampai mengatasnamakan Quran menyakiti. Jangan sampai mengatasnamakan Quran membuat anak benci terhadap Allah. Kok bisa? Karena trauma.
dipecut, disentil. Tapi orang tua zaman dulu biasa Ustaz. Kaidahnya jangan patokan zaman dulu. Oke. Kalau orang tua zaman dulu keras dan kasar, tapi kenapa anaknya tetap jadi? Jawabannya adalah satu. Karena dulu pengasuhan zaman dulu itu musuhnya belum ada, atau mungkin minim. Maaf ya. Orang tua zaman dulu keras-keras, kasar-kasar, nggak ikut parenting. Anak-anak dibentak, sholat nggak lu? Dulu saya juga mungkin pernah denger lah ya, ada ustadz yang kayak gitu, atau dan alhamdulillah anak-anaknya jadi. Tapi kok bisa? Karena dulu belum ada yang namanya mall, belum ada yang namanya handphone, belum ada gadget, belum ada tempat nongkrong 24 jam. Anak zaman dulu dibentak sama orang tuanya, mau kabur aja di rumah mikir. Di luar gelap, banyak kebun, banyak sawah. Mereka kan mikir daripada di luar kesabet jin gitu. Mendingan di rumah. Di rumah lebih jelas, mendingan ketemu makhluk kasar daripada makhluk halus. Ya. Kita tiru tuh orang tua yang nilainya adalah 5, katakanlah pengasuhannya, kita tiru 5. Skornya dulu 5 pengasuhan orang tua nilainya, tantangan di luar juga 5. Kita tiru yang 5, di luar tantangan udah 1000, kita minus 900 sekian. Makanya sekarang kita memahaminya jangan tiru sesuatu yang sebenarnya hanya pengalaman, tapi lihat petunjuk Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita tidak memperbaiki diri, kita udah memperbaiki diri tapi nggak memperbaiki cara kita membuat anak terpesona dengan pendidikan yang mengikat hati, maka anak akan memiliki pilihan. Makanya saya ini karena sering menangani konseling anak, pengalaman di lapangan itu mengerikan. Tadi yang saya sebut penakor ini adalah orang-orang yang berkedok, orang-orang jahat yang belajar menyemikat hati anak kita, perebut anak orang. Suatu hari saya punya kawan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya bareng sama beliau nih, Ayah Irwan Rinaldi. Beliau pakar keayahan. Nah, beliau ini suatu hari dia mendampingi anak-anak atau di Badan Narkotika Provinsi Jogja. Jadi Badan Narkotika Provinsi Jogja itu adalah yang mengatasi bagaimana masalah yang disebut sebagai penyebaran pornografi, narkoba di Jogja. Badan Narkotika Provinsi BNP. Suatu hari ada kasus seorang anak SMA ketangkep gara-gara mengedari narkoba. Akhirnya polisi interogasi anak. Setelah diinterogasi, ternyata nih anak, hasil penelusuran polisi, anak orang kaya. Bapaknya ngasih jatah bahkan uang bulanan 10 juta. Bayangin, anak SMA belum kerja udah dikasih bulanan 10 juta di Jogja pula. Berarti kan nih anak nggak main-main, uangnya buat apa aja. Yang kedua adalah ternyata dia ini nggak make. Dia ini clean, pas tes urin negatif. Yang bikin kita bingung tuh begitu. Mohon maaf, umumnya orang jadi pengedar narkoba motifnya 2. Satu, miskin, ya, karena dia pengen dapat uang jualan narkoba. Yang kedua adalah biasanya dia itu, maaf ya, make. Karena dia make, dia mengamankan stok barang dengan cara menjadi pengedar. Dia nggak make, bersih, dan dia anak orang kaya. Maka hasil investigasi ini membuat kita membujuk anak ini mau menjebak si bandar. Alhamdulillah singkatnya si anak ini mau. Akhirnya dipasanglah alat penyadap di tubuhnya, janjian di sebuah mall. Ini kisah nyata, wallahi. Kemudian kita pasang CCTV di sebuah mall, lobby mall. Duduklah anak ini ingin janjian sama si bandar itu. Kita ada beberapa polisi siap-siap lah kalau terjadi apa-apa membantu si anak ini. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Si anak ini datanglah di CCTV, kita lihat seorang bapak yang dia pakai topi pet, umurnya 40 tahunan, dan kita diperlihatkan bagaimana si bapak ini dalam hal ini tiba-tiba melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh bapaknya. Apa itu?
Dia datang langsung menepuk bahu si anak. Maafin om ya boy, om telat ya, makasih ya udah sabar nunggu, good boy. Kita langsung kaget. Pertama, kok bisa ya? Apa maksudnya? Kok bisa si bapak ini melakukan sesuatu yang boleh dibilang nggak pernah dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Berdasarkan riset, ternyata bahu bagi anak laki-laki adalah harga dirinya. Bapak yang nggak pernah nepuk bahunya, tuh anak akan lari ya, akan mencari lelaki lain, akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Nih, bahu ini bagi anak laki-laki harga diri, dan harga diri bagi laki-laki udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dapat dicari. Yang kita anehnya yang kedua, ketika dia ngobrol dari CCTV itu, ternyata dia menyapa si anak ini dengan kata-kata yang nggak pernah tanya bapaknya. Biasanya maaf nih bapak, ibu-ibu kalau ketemu anak kan pertanyaannya standar, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Itu sering banget tuh, sampai anak nanya, ini pertanyaan template banget, udah kepola gitu. Makanya anak-anak pesantren tuh kalau ditelepon sama orang tuanya udah punya jawaban template. Pas ngangkat telepon, udah waalaikumsalam, udah 10 juz, waalaikumsalam, tutup. Si bapak ini enggak, yang bandar ini dia nanya apa? Are you happy? Kamu bahagia nggak hari ini? Langsung mata anak ini berbinar, dipeluk om bandar itu sambil bilang, makasih ya om dong ngerti perasaan aku. Akhirnya kita minta polisi menggerebek si bandar ini. Yang bikin kita kaget itu adalah setelah diinterogasi, bandar narkoba ini pemegang sertifikat pelatihan parenting di Eropa, 6 sertifikat. Disitulah saya baru memahami bahwa kan bandar aja sekarang belajar ilmu parenting, bahkan pengedar belajar ilmu parenting. Ustadz sekarang nggak pernah belajar, kemudian orang tua nggak belajar. Tuh anak kita didik kepalanya doang, hatinya terikat sama yang lain. Maka jangan kaget anak ustadz kok ngefans sama drakor, karena hatinya sudah terpengaruh sama yang lain. Kenapa? Karena hati itu, kalau kata para ulama, hati itu adalah raja. Makanya kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja, yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Ini mati ini. Ya. Kalau hati sudah tunduk, yang lain ngekor. Jadi makanya tundukkan hatinya. Nah, di antara tundukkan hatinya tidak ada cara lain kecuali dengan cinta. Anak-anak yang tidak mendapatkan cinta dari orang tuanya, dia caper. Anak perempuan gak dapet cinta dari bapaknya, caper kepada cowok, sembarang cowok. Makanya waktu saya nanganin satu anak perempuan di sekolah SMA Islam elit lah di Jakarta ini, ada kasus yang bikin saya juga berpikir ya. Jadi dia ini cakep banget, dan dia kalau pulang itu dia naik busway ya, dari sekolahnya ke rumahnya tuh naik busway, dan dia buka itu jilbab kalau udah di busway, dan emang cantik banget. Sampai waktu dia nunggu di halte busway, ada seorang cowok ngeliatin aja. Dia bawaan cuek, lama-lama dia risih. Dia bilang apa? Pas cowok ngeliatin, mata lu ngeliatin mulu, risih tahu gitu ya. Cowok ini malah senyum, terus masih diliatin. Akhirnya cewek ini lama-lama nggak suka. Lu ngeliatin gua terus, gua lapor ke polisi ya. Tahu nggak lu, mata lu tuh kayak gitu, lihat aja nanti gua lapor polisi. Si cowok ini bilang, nggak apa-apa, gua mah lu lapor polisi silahkan, lapor satpol silahkan, lapor polda, lapor tentara silahkan. Gua rela di penjara demi melihat mata yang paling indah di muka bumi ini. Tuh cewek awalnya bilang, apa sih lu, rese gitu. Dia masuk, kebetulan ada bis Transjakarta datang. Begitu masuk bis Transjakarta, yang dia ingat kata-kata terakhir, mata yang paling indah di muka bumi. Langsung dilihat handphonenya, masa sih, langsung gitu. Iya ya, mata gue baru sadar gue. Pas pulang, dia langsung ngecek matanya. Kenapa? Bapaknya nggak pernah ngomong gitu. Bapaknya nggak pernah bilang, Masya Allah, mata kamu cakep banget kamu ya nak. Nggak pernah.
Akhirnya tuh anak besok ketika datang ke, maaf ya, dia datang ke halte itu lagi, padahal dia udah datang, dia sengaja nunggu lama, berharap tuh cowok yang kemarin sebenarnya di situ lagi. Dan benar, cowok itu memang penguasa itu, preman di situ, ngeliat tadi lagi, digodain lagi, lama-lama suka awal kesel, lama-lama suka, jadian, pacaran. Yang bikin kita nyesek, 6 bulan setelah itu si cewek hamil di luar nikah. Waliyahzubillah. Ini kita tanganin loh. Artinya apa? Artinya mau nggak mau bahwa ada sebuah hal yang kita harus jadikan daya tarik magnet agar anak-anak kita mau dengerin omongan kita, mau ngikutin jejak kita. Karena orang yang dicintai pasti didengerin, orang cintai pasti diikutin. Anak-anak kita itu, maaf ya, kalau santri kan kaidahnya gini, unzur maqala wal tanzur man qala, itu santri. Tapi anak-anak kita itu nggak bisa kayak gitu. Kok anak-anak kita unzur man qala, lihat siapa yang bicara. Kalau bicaranya enak, disukai, maka didengerin. Kalau yang bicara nyebelin, nggak didengerin. Maaf kata ya, kita juga masih kayak gitu, Bu, Pak. Kita aja kadang-kadang kalau ada ustadz yang nyebelin, yang beda pilihan pilpres kemarin sama kita, nggak kita dengerin. Ya, waktu dia ceramahnya pakai qala Allah, apaan sih lu dimatiin? Kita aja masih begitu, padahal sampai qala Allah qala Rasulullah. Kenapa begitu? Karena manusia nggak bisa lepas dari namanya pilihan suka atau nggak suka. Jangan sampai anak kita akhirnya membenci Islam karena yang nyampeinnya orang nggak disukai. Itulah rahasia kenapa baginda Nabi dakwahnya begitu pesat. Sebelum berdakwah, akhlaknya sudah dicintai oleh banyak manusia masa itu. Jadi kita ini harus mikir kenapa anak-anak kita itu kok susah banget dengar. Saya punya kawan psikolog, dia punya murid ngefans sama Cristiano Ronaldo, pesepak bola ya, anak ibu pasti tahu tuh yang suka main bola. Katanya IG-nya followernya 350 juta, follower saya 131.000, jauh banget. Tahu berapa tahun lagi nyusul. Kemudian dia dikenal ganteng, kaya, dermawan, katanya dukung Palestina juga. Allah alam bisawab. Paling kita doain lah dapat hidayah lah. Tapi yang saya ingat ada, oke, yang saya ingat adalah ketika dia dalam hal ini suatu hari si Ronaldo ngiklanin produk sampo di IG-nya. Kawan saya psikolog cerita, itu muridnya langsung beli sampo itu, padahal kepalanya botak. Kepala botak beli sampo, kan mikir kita. Apa jawaban dia? Ya Ronaldo aja beli. Dia nggak peduli Ronaldo itu, yang jelas kalau gua suka gua kerjain. Inilah rahasianya mengapa begitu ada produk dari McD nama BTS Meals. Ini bukan produk keluaran PLN. Walaupun BTS kan, atau The Mersin Telkomsel, bukan. Ini BTS, ini grup drakor yang lagi hip, lagi populer di kalangan anak-anak muda. Keluarin produk, langsung rame. Kok bisa? Jawabannya adalah karena begitu kuatnya perasaan anak-anak. Maka kita harus pahami, PR pertama orang tua adalah bagaimana agar anak-anak itu mencintai kita. Di antaranya adalah berikan apa yang menjadi kebutuhan anak, yaitu anak merasa dicintai. Di antaranya adalah pastiin kita jangan sampai melukai perasaannya. Kalau gitu kita biarin aja Ustaz buat salah, ya enggak. Kalau gitu kita nggak boleh yang namanya menegur dia, salah. Yang namanya pendidikan itu kata Allah dalam surah Al-Furqan 56, sebagaimana apa yang perintahkan Nabi apa? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Dua yang diajarkan Allah, kabar gembira, peringatan. Yang namanya kabar gembira bukan berarti terus-terusan, peringatan juga perlu ada. Islam itu seimbang.
Sebab maaf ya, kalau pakai parenting itu kan ada dua kategori di luar. Ada parenting yang dikenal oleh pendidikan dari teman-teman Cina, Tionghoa, namanya tiger parenting. Tiger parenting itu anak digebukin kalau nggak sesuai dengan harapan. Mama pengen kamu nilai matematika 10, ma aku cuma 9, brak, besok 10. Suruh saat hukuman terus, kayak macan digebukin. Itu ada namanya tiger parenting. Makanya maaf ya teman-teman Tionghoa, Cina ini, dia luar biasa. Dia punya target tinggi, gagal malu dikucilkan, dibully habis-habisan. Itu yang dilakukan oleh pendidikan Cina. Alhasil apa? Bahayanya tuh anak nggak punya sifat empati, jiwanya terluka. Yang kedua adalah dia menjadi pribadi yang egois, berpenting hasil, sikat kanan sikat kiri. Ada parenting ditiru oleh barat namanya rabbit parenting. Udah kayak kelinci, apa aja boleh aja. Terserah dah, kayak di kelinci diinin lus-lusnya mau ngapain aja. Ya, yang penting kamu bahagia. Mah, aku boleh nggak ganti kelamin? Udah bosan dengan produk ini. Dia nggak pengen punya yang kayak gitu, mau ganti yang baru. Dan mamanya bilang, asal kamu bahagia. Itu barat. Islam enggak, Islam tengah-tengah, kabar gembira. Tapi kalau ada buruk, ingetin. Cuman ngingetinnya itu pakai adab. Di antaranya adalah bedakan antara tegas dengan kasar. Tegas dalam Islam adalah bagian dari yang diajarkan Al-Quran, namanya as-sakinah. Sakinah selama ini kita kenal apa? Nyaman, tenang. Pada kata sakinah itu ada makna lain. Di antaranya adalah sakinah itu berakar kata sikin yang ada dalam surat Yusuf ayat 31. Apa artinya sikin? Sikin itu pisau. Ini ceritakan ketika Zulaikha memiliki seorang pembantu yang begitu tampan namanya Yusuf, dan berita tentang Zulaikha naksir pembantunya tersebar ke seluruh negeri sampai para perempuan di masa itu ngomongin Zulaikha. Ih, Zulaikha, ya, masa dia naksir sama pembantu sendiri, seleranya rendah amat, kata teman-teman geng sosialitanya. Zulaikha nggak terima, dibilang, lu kumpul semua kita bikin party, ya lu nggak pernah ngeliat berondong gue sih gitu. Dikumpulin tuh. Begitu dikumpulin para perempuan-perempuan yang menjadi teman Zulaikha ini, Allah ceritakan mereka duduk, fa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan, maka didatangkan kepada masing-masing mereka sikin, pisau. Abu Hurairah pernah berkata begini, dulu kami orang Arab kalau nyebut pisau nggak pernah sikin. Orang Arab dulu nyebut pisau mudyah. Orang Arab dulu nyebut pisau mudyah. Jadi sikin itu dulu kalimat yang nggak asing di kita. Ya, sama kayak sekarang itu kita nyebut apa istilah-istilah baru lah. Ya misalnya liburan sebutnya healing kan gitu. Dulu ya nggak biasa kita buat liburan aja bilang healing. Menghibur diri nyebutnya self reward gitu ya. Ya, orang yang mengganggu kita bilang toxic lo kan gitu, tuh istilah-istilah di zaman now. Ya, sekarang apa-apa gitu disebut ya. Ya, orang yang suka ngomong pedes kita bilangin abusive, lah. Sekarang tuh banyak. Dulu juga gitu, orang Arab dulu baru dengar kata sikin. Pertanyaannya, kenapa disebut sikin? Kenapa Allah mendisikin bukan mudyah? Kata Ibnu Abbas, karena sikin itu maksudnya di ayat ini kelak akan memotong jari jemari si perempuan tanpa rasa sakit. Artinya apa? Sikin adalah alat potong yang tidak menimbulkan luka. Wa qatta'na adiyahunna. Mereka nggak akan luka. Maka yang benar ketika kita berbicara tentang apa yang disebut tegas, kita memotong kemungkaran anak tapi nggak menimbulkan luka, laksana sikin. Makanya wajib kita potong, justru ada cinta di situ. Jadi nggak biarin gini, anak kita nonton film porno nggak apa-apa, bukan. Kita baik-baik, anak kita nggak sholat, kita ingetin. Tapi dasarnya cinta, bukan bikin trauma. Karena kita bikin trauma tuh anak besok udah nggak mau lagi. Wah nggak mau, sholat itu capek, sholat itu menyakitkan, baca Quran apalagi dipukulin mulu. Udah gede ketemu yang berpikir liberalis, langsung, oh ternyata enak juga nih paham liberalis nih. Apa aja boleh kecuali Islam. Kan kalau liberalis itu apa aja boleh, maksiat boleh kecuali syariat. Kalau syariat nggak boleh. Nah itu kan nggak liberal juga, ini liberal nanggung namanya. Yang kayak gini banyak.
Anak-anak kita akhirnya berpikir gitu. Pembenaran akan syahwat ada dalam kaum liberal. Lu mau jadi bencong? Boleh gitu ya. Allah maha mencintai. Allah nggak mau, Islam tuh nggak semaksa. Lu boleh pakai rok mini? Boleh. Boleh tiru yang namanya Buddha Valentine? Boleh. Kenapa sih rese? Mereka kan manusia juga ya. Kayak lu mau suci aja tanpa soda, tanpa dosa. Kan kayak gitu. Giliran perempuan pakai cadar nyinyirin. Ya, giliran pakai cadar itu orang ya tersiksa banget hidupnya. Dinyinyirin. Ini anak kita nanti akan masuk itu. Itu semua dipengaruhi apa yang diperolehnya di masa kecil. Maka kenapa kita harus menyadari bahwa hal yang paling penting adalah kita harus berusaha mendidik dengan membuat anak itu tidak menimbulkan luka. Tapi Ustadz kan ada kalanya Ustadz, kita tuh nggak bisa ngontrol emosi. Namanya kita bentak, iya, di antara kita nggak ada jadi orang tua sempurna. Tapi ingat, anak itu di dalam jiwanya punya disebut tabungan cinta. Ada bank khusus dalam jiwa mereka namanya bank emosi. Tugas kita orang tua dari kecil menabung supaya saldo cintanya banyak. Makanya kalau anak masih kecil jangan pernah bosan bilang, mama sayang kamu, sini peluk, cium. Ketika mereka udah gede, ada hal menyimpang, kita khilaf. Maaf ya, kita mungkin khilaf nih ibu-ibu. Kita misalnya maaf banget, kita pulang gitu pas dari majelis taklim, pas arisan dikocok nggak keluar nama kita, kan kesel. Begitu udah pulang gitu, ban motor bocor lagi, ya mau ke bengkel dikejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, yang nginjak tai kucing, digodain bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, tiban genteng, kan apes banget. Begitu update status di Facebook nggak ada yang komen, ya Allah, orang begini banget sih. Begitu pulang di rumah, tupperware kesayangan dihilangin sama anak yang warna ungu. Tahu-tahu kita udah kesel banget, kamu gitu. Ketika kita nggak sengaja tuh, karena kita habis mungkin juga lagi PMS kan, menjelang haid, anak-anak yang semasa kecilnya pernah mendapatkan sentuhan cinta, kasih sayang, saat itu kita seolah melakukan auto debit, pengambilan saldo. Kalau saldonya banyak, alhamdulillah nggak terjadi defisit. Anak-anak yang dulu pernah mengalami cinta waktu di Medan akan bilang gini, mama khilaf. Pas ngeliat kalender pantes ya, akhir bulan wajar aja. Yang kedua, aku yang bandelnya kebangetan. Aku mau rusakin atau ngilangin tupperware mama aku yang bikinin. Jadi gitu. Jangan sampai anak berpikiran yang ketiga, mama jahat deh dulu, nggak pernah sayang sama aku, papa jahat, mending aku kabur dari sini. Mudah-mudahan ada pangeran menculik aku di malam hari pakai sepatu kaca, mau kaca nako kayak bodo amat. Yang jelas kalau anak udah begitu, itu tandanya udah hopeless, gak ada perasaan cinta. Makanya orang tua itu kalau lagi dalam keadaan baik, banyakin tabungan cinta. Suatu saat kalau kita khilaf, tabungan cinta ini akan membuat saldo tabungan itu nggak sampai defisit. Makanya ada satu sahabat pernah diomelin besar sama Nabi, walaupun Nabi nggak pernah nyubit. Tapi bayangin, Rasulullah marah banget. Nama sahabatnya adalah Usama bin Zaid. Waktu dia melakukan suatu hari, dia membunuh seseorang di medan jihad, ya, dan orang ini mengucap syahadat. Persis sebelum dibunuh mengucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukannya dilepasin malah dibunuh. Karena kalau dalam Islam orang mengucap syahadat pasti Islam. Ini enggak, malah itu mati. Ngelapor sama Nabi. Nabi marah, kenapa kamu bunuh dia? Dia kan ngucapin syahadat. Apa kata Usama? Saya yakin dia munafik. Dia sengaja ngucap syahadat biar nggak saya bunuh. Makanya saya tahu gitu saya bunuh. Rasul murka. Marah Rasul, mengulang kata dengan mata memerah sebelum begini. Kamu bisa belah hatinya untuk membuktikan ke saya kado munafik. Kamu bisa belah hatinya berkali-kali. Sampai akhirnya Usama merasakan betapa marahnya Rasul. Tapi Usama nggak melakukan perlawanan, nggak mutung, nggak mau ngomongin Rasul di belakang atau apa. Karena Usama banyak merasakan apa yang disebut saldo cinta. Di antara yang menguatkan Usama adalah waktu kecilnya dia ingat, disampaikan hadis dari beliau, saya ingat waktu saya kecil dipangku di paha kanan oleh Rasul dan Hasan bin Ali di paha kiri. Kemudian Rasul memeluk kami dari belakang sambil diayun-ayun seraya berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Ya Allah, sayangilah kedua bocah ini. Sesungguhnya aku sangat sayang dengan kedua bocah ini. Pengalaman di masa kecil itu adalah saldo cinta yang banyak
yang ketika suatu saat diomelin tidak sampai saldonya itu sampai defisit. Maka yang harus kita pahami, Islam mengajarkan bagaimana kita memiliki adab, bahkan bukan hanya kepada orang tua, bahkan kepada anak. Anak-anak yang susah dinasehatin, anak-anak yang susah banget untuk kita kasih tahu, bahkan nggak mau ngikutin orang tuanya, pada bapaknya dan ibunya udah ngerasa jadi teladan. Jawabannya adalah teladan belum cukup kalau nggak dicintai. Nah, itulah yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat, karena waktu yang terbatas. Ini bisa jadi masukan buat kita semua, termasuk saya, agar perbaiki kualitas pengasuhan kita. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.